Haleluya. Shalom saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tau Languan yang berada di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudi Palit MTH, di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Itu artinya kita sudah berada di hari yang ke-20 di tahun 2021. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua terlebih dahulu untuk berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, pada kesempatan hari ini, di mana kami semua Tuhan sudah bangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami menghirup udara segar secara gratis. Itu pertanda kami masih bernafas, kami masih hidup, dan biarlah dengan hidup ini kami pakai untuk melayani Tuhan di segala aras kehidupan kami, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, tugas dan tanggung jawab kami. Kami memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, perihal tentang makna rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Di hari-hari ini, banyak hal yang terjadi kami melihat, bahkan kami alami, kami rasakan. Tetapi satu hal yang pasti, jaminan daripada firman Tuhan, jaminan daripada Tuhan sendiri, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Tetapi sebaliknya, Tuhan merancangkan akan damai sejahtera, bahkan masa depan yang penuh harapan. Ya Tuhan Yesus, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, tuntunlah kami dalam perenungan ini. Baik hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu, bahkan Tau Languan di dalam grup Languan Cagampang, Languan Wonderful ini, yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, yang mendengarkan akan khotbah ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang melawat kami semua, bahkan menafsirkan secara pribadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelumnya saya mohon maaf bahwa harusnya jam 8 tadi saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tetapi karena satu dan lain hal, saya memulainya di jam 9 lewat ini ya. Mau setengah 10 ya. Kalau di Manado, di Languan, mau setengah 11. Saya mohon maaf. Dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, adapun yang menjadi landasan berpijak kita di dalam perenungan ini, mari kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia 29, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi di dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, mari Bapak Ibu sama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita ketahui bersama bahwa apa yang ada di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, atau secara pembacaan Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai dengan 14, ya, bahwa ini mau memberikan suatu jaminan kepada kita yang Tuhan juga berikan kepada bangsa Israel pada saat itu, atau orang-orang yang ada di dalam pembuangan di Babel, ya. Tuhan menjaminkan suatu masa depan. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera kepada bangsa Israel pada saat itu, waktu mereka ada di pembuangan di Babel. Nah, bertujuan adalah agar supaya orang-orang tersebut atau bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel, supaya mereka itu tenang dan tentram meskipun ada di dalam pembuangan. Ini yang menarik perhatian kita seharusnya perihal tentang ayat ini. Dari kacamata ayat ini secara teologis, ya. Banyak kami para pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala mengutip akan ayat ini untuk memberikan suatu ketetapan penghiburan, kekuatan kepada setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi kita secara konteks kekinian atau pada masa saat sekarang ini, firman Tuhan juga yang sama datang kepada kita memberikan suatu jaminan perihal tentang rasa aman, rasa tenang, rasa tentram ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan, meskipun di dalam berbagai macam situasi yang sulit dalam menghadapi kehidupan ini. Termasuk saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Bahwa ada jaminan firman Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Jaminan itu apa? Yaitu jaminan perihal tentang rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, ditutup dengan sebuah kalimat, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus percaya kepada Tuhan perihal tentang apa yang ada di dalam firman Allah ini. Konteksnya seperti ini, Bapak Ibu. Banyak sekali, banyak itu berarti ada, ya, orang-orang Kristen dalam menghadapi setiap masalah kehidupan, interpretasinya berbeda-beda, ya, atau dalam pengertian mereka mengaplikasikan hidupnya sebagai orang Kristen itu berbeda-beda. Ada yang mampu menghadapi dengan tulus tanpa bersungut-sungut, menghadapi kesulitan masalah kehidupannya, termasuk ketika dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang tidak mampu mengaplikasikan imannya dengan tulus kepada Tuhan, atau dalam pengertian bersungut-sungut, adanya persungutan dalam hidupnya.
sehingga dia tidak mampu, dia tidak kuat menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya, sehingga dia menemui jalan buntu dalam kehidupannya, sehingga dia berputus asa. Nah, firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, kembali saya ingatkan kepada kita bahwa tertulis dengan jelas bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu atau mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Ya, yang artinya adalah rancangan-rancangan yang Tuhan bangun dalam kehidupan kita adalah rancangan yang bukan membuat kita celaka atau selalu sial dalam hidup ini. Atau orang Lamongan bilang selalu soe dalam kehidupan ini. Atau perkataan saat ini, atau oh kitanya tidak beruntung, cilaka terus ini hidup. Bukan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat menarik semua kita, perhatikan kalimat ini, menarik semua kita untuk tidak lagi membangun suatu iman di atas dasar yang palsu. Kenapa saya harus katakan ini? Karena banyak sekali kita melihat bahwa orang-orang saat ini membangun iman mereka dalam satu dasar yang palsu. Nah, yang palsu ini apa? Contoh, banyak ramalan-ramalan saat ini beredar luas di sana-sini yang kita dengarkan lewat media-media yang ada. Baik itu mungkin di TV, atau di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga iman orang-orang Kristen yang rapuh, yang gampang terkontaminasi dengan telaah atau ramalan-ramalan perihal tentang kehidupan, perihal tentang dunia ini, ya, mereka percaya. Ini yang saya katakan adalah membangun iman mereka di atas dasar yang palsu. Contoh yang lagi rame adalah ramalan seorang paranormal saat ini. Perihal tentang kecelakaan-kecelakaan. Bahkan chaos katanya di tahun 2021. Ya, ada pergantian presiden dan lain sebagainya kalau saya dengar lagi. Walaupun para paranormal tersebut mengklarifikasi karena sudah ada yang melaporkan. Saya mau katakan kepada kita, jangan percaya tentang telaah atau ramalan-ramalan tersebut, agar imanmu tidak terbangun atas dasar yang palsu tersebut. Akan tetapi, bacalah firman Allah, ketahuilah rancangan Tuhan, ketahuilah janji-janji di dalam firman-Nya, agar engkau membangun imanmu di dasar yang benar, di dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan chaos, bukan kacau, bukan hancur-hancuran. Oleh karena itu saya harus pastikan kepada kita, bangunlah imanmu. Bangunlah iman kita di dasar yang benar, yaitu firman Allah. Katakan amin. Katakan bersama dengan saya mau membangun iman saya di dasar yang benar, yaitu dasar firman Tuhan. Kalau engkau percaya dengan apa yang dikatakan oleh peramal, maka sekali lagi, ya, engkau akan ditarik oleh iblis. Energi-energi positif yang ada padamu menjadi negatif semua. Dan itulah yang ditarik oleh iblis. Sehingga banyak hal yang terjadi engkau katakan, ih benar kata peramal itu.
Karena kenapa? Energimu yang positif tentang firman Allah itu sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan energi negatif yang dibangun atas dasar yang palsu. Seharusnya engkau membangun di dasar kebenaran firman Tuhan agar energi positif dalam hidupmu, engkau berpikir positif, engkau bertindak positif, engkau berbicara positif, engkau mendengar yang positif, hatimu penuh dengan yang positif, artinya hatimu selalu gembira, hatimu selalu bersuka cita, hatimu selalu penuh damai sejahtera, maka apapun bentuk ramalan eksistensinya di dunia ini, engkau tidak gampang percaya, bahkan tidak percaya. Maka saya percaya imanmu itu kokoh, selalu dibangun atas dasar yang benar, yaitu firman Allah. Tetapi manakala engkau mendengarkan telaah ramalan tersebut daripada orang-orang peramal, maka saya pastikan energi positifmu yang ada tergantikan dengan energi negatif, itulah yang disedot oleh iblis sehingga engkau mempercayainya, mempercayai ramalan tersebut. Dan pada akhirnya terjadi dan engkau bilang, betul itu ramalan itu. Tidak salah itu. Sehingga yang diperkatakan adalah ramalan, bukan lagi firman Allah. Dan engkau mempermuliakan iblis, bukan mempermuliakan Tuhan. Dengar baik, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kita muliakan, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala rancangannya, janji-janjinya, tidak ada yang membuat kita celaka. Katakan amin. Segala rancangannya, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Masa depan yang penuh harapan. Inilah yang harus kita bangun. Inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kekristenan yang ada. Bahwa aku menyembah Tuhan yang hidup, yang sudah membuat rancangan bagiku, keluargaku, saudara-saudaraku, bagi seluruh orang percaya bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Janji firman Allah adalah masa depan yang penuh harapan. Dan saya mau katakan kepada kita juga, bahwa banyak juga orang-orang Kristen yang mulai ikut-ikutan meramal. Banyak juga ada dari para hamba-hamba Tuhan menjadi peramal. Contoh praktis perihal tentang akhir zaman atau kiamat kedatangan Tuhan. Mulai banyak pendeta berspekulasi meramal akan kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ada tanggalnya, ada tahunnya, ada bulannya, ada harinya. Ini yang tidak boleh. Pak Pendeta, bagaimana kalau perihal tentang nubuatan? Nubuatan itu datangnya daripada Tuhan. Untuk Tuhan pakai seseorang bernubuat. Tetapi kita harus juga mengunci dengan kalimat. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Artinya kalau itu dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Firman Allah hari ini mengingatkan kepada kita, sama seperti beribu-ribu tahun yang lalu diingatkan kepada bangsa Israel di buangan di Babel, atau saat mereka berada di dalam pembuangan di Babel, bahwa Tuhan berkata kepada mereka perihal tentang janjinya, bahwa Dia yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bahwa Dia yang adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, bahwa Dia yang adalah El Shaddai, Tuhan
kita yang perkasa, yang maha besar. Dia yang adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Nisi, panji keselamatanku. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bukan kecelakaan. Dialah yang membuat suatu janji dalam kehidupan kekristenan. Orang yang percaya kepadanya. Bahwa masa depan kita penuh harapan di dalam Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel ada di pembuangan. Pasti mereka kehilangan harapan. Tidak tenang, tidak tentram. Akan tetapi Allah memahami hal tersebut. Sehingga Allah memberikan mereka sebuah dasar keimanan yang sangat baik dan benar tentunya. Untuk bertujuan membangun harapan-harapan mereka. Bahwa ternyata meskipun kita ada di dalam pembuangan di Babel. Bahwa kita tidak kehilangan harapan. Why? Kenapa? Karena ada jaminan yang Tuhan bangun berdasarkan firman-Nya. Bahwa ada rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tidak usah takut. Demikian pula dengan kita secara konteks kekinian. Relate dengan iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah dasar jaminan hidup bagi saya dan saudara. Bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya adalah untuk membangun harapan-harapan. Bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Bahwa di dalam Tuhan masa depan kita penuh harapan. Inilah yang harus kita pahami. Nah, hari-hari ini sekali lagi saya mau katakan. Dunia dihebohkan, Indonesia dihebohkan dengan ramalan dari paranormal. Tentang telaah yang akan terjadi di tahun 2021. Akan terjadi chaos di mana-mana, huru-hara di mana-mana, penjarahan dan lain sebagainya. Bahkan katanya dalam ramalan tersebut akan terjadi pergantian presiden. Wow. Ini sangat bahaya. Dan dengar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua itu tidak akan terjadi. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang merencanakan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Yang merencanakan masa depan yang penuh harapan bagi saya dan saudara. Bahwa semua itu tidak terjadi pada kita. Bahkan pada bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayakan hidup kita hanya kepadanya. Bukan kepada ramalan-ramalan tersebut. Kalau kita percaya ramalan itu. Sekali lagi saya mau tegaskan di tempat ini, di renungan ini. Energi positif yang ada pada kita. Ya, menjadi negatif semuanya. Dan akhirnya kita ditarik, disedot oleh iblis untuk percaya kepadanya. Lewat ramalan-ramalan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, putuskan semua itu. Hancurkan semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus kembali percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada ramalan-ramalan. Karena ramalan itu justru akan mencelakakan kita. Tetapi percaya kepada Yesus, jaminan firman Allah bahwa ada rancangan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bahwa ada masa depan yang penuh harapan. Ketika kita terus percaya kepadanya. Ayat firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada saya dan saudara. Bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya. Bahwa kita harus melihat. Nun jauh di sana ada harapan-harapan yang indah.
yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kenapa banyak orang bertanya-tanya? Saya sebagai seorang gembala, bahkan saya juga sebagai seorang dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel atau STTRM. Banyak mahasiswa bertanya, Pak, kenapa tidak tercatat tentang jaminan yang lain? Harta, pangkat, jabatan, tahta, dan lain sebagainya. Kenapa hanya damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan? Saya juga pernah renungkan di grup ini, bahwa damai sejahtera itu sudah utuh. Masa depan yang penuh harapan itu sudah utuh. Include di dalamnya apa yang kita harapkan juga. Artinya kita berkeinginan. Tetapi keinginanmu janganlah mendrive hidupmu sehingga membuat engkau keluar dari harapan yang telah Tuhan berikan padamu. Boleh manusia berkeinginan, tapi jangan berkeinginan buta. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tetapi terkadang juga ada keinginan kita yang Tuhan cukupkan pada kita. Karena Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Maka sering kita dengar firman Allah, barang mata tidak lihat, barang telinga tidak dengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Justru itu yang Tuhan sediakan dan berikan pada kita. Kenapa hanya ditulis damai sejahtera rancangan Tuhan? Karena damai sejahtera itu ada hal yang luar biasa bagi kekristenan. Karena ini adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan, perhatikan baik-baik, menaik ke surga, ada hal yang dijanjikan juga kepada kita yang percaya kepadanya, bahkan pada murid-murid pada saat itu. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Itu di dalam kitab Injil Yohanes. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Warisannya adalah damai sejahtera. Kenapa bukan rumah ku berikan kepadamu, mobil ku berikan kepadamu, jabatan, tahta, pangkat, dan lain sebagainya. Harta ku berikan kepadamu. Kenapa? Karena itu akan dimakan oleh waktu. Itu akan dimakan oleh sengat. Itu akan dicuri dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita berpaling daripada Tuhan. Karena kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan itu akan membuat kita tidak percaya penuh kepada Tuhan, bergantung lagi kepada Tuhan. Justru akan bergantung pada harta tersebut. Tetapi sebaliknya yang Tuhan tinggalkan pada kita adalah damai sejahtera. Dan itu sifatnya kekal. Yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita selalu penuh sukacita. Selalu dapat berdoa. Selalu bisa mengucap syukur kepadanya. Kenapa? Karena ada jaminan damai sejahtera ada bersama dengan kita. Yang ditinggalkan kepada kita. Legacy from the heaven. Itu merupakan suatu warisan dari surga. Yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saya ulangi kembali. Pernah saya juga sampaikan di sini. Kata damai sejahtera, ya, itu kata pertama yang Tuhan Yesus Kristus ucapkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, ketika dia bertemu dengan para muridnya. Itu kata pertama yang keluar. Dalam bahasa asli Yunani memakai kata hairete, yang artinya salam bagimu. Kalau dalam perjanjian lama adalah salam atau shalom, yang artinya damai sejahtera. Salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Itu kata pertama yang Tuhan Yesus ucapkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, bertemu dengan murid-murid. Hairete, shalom, salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Nah, saya masuk secara eksplisitnya yang terkandung di dalamnya. Apa artinya engkau memiliki harta dunia ini? Apa artinya jabatan mentereng, titel-titel yang luar biasa di belakang namamu, di depan namamu, tapi engkau sendiri tidak memiliki damai sejahtera? Apa artinya? Engkau akan kacau dalam hidupmu. Engkau penuh dengan persungutan dalam hidupmu. Engkau penuh dengan hal-hal yang negatif dalam hidupmu.
engkau penuh dengan ketakutan. Banyak orang memiliki harta, tapi dia tidak tenang. Mau keluar sedikit keluar jauh dari rumah, tuh pikiran di dalam rumah, di lemari, di harta, di berangkas. Oh, jangan-jangan orang masuk pancuri, tapi ini. Oh Tuhan, ketakutan dia keluar rumah. Nah, ada damai sejahtera. Terus kemudian selalu mengandalkan kecantikan, kemolekan tubuh, kegantengan, dan lain sebagainya. Sehingga dia selalu menservis mukanya dan lain sebagainya. Agar tidak kelihatan tua. Karena kalau tua dia ketakutan. Agar kelihatan mukanya tidak keriput, kencang semua. Karena kalau keriput dia ketakutan, merasa tidak pede. Semua energi kita menjadi negatif dalam hidup. Karena kenapa? Semua berpulang pada diri sendiri. Semua berpulang kepada kehendak atau keinginan diri sendiri. Bukan lagi berpulang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bukan fokus pada rencana-rancangan Tuhan. Inilah yang saya mau ingatkan. Bahwa hei orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah engkau kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Dari jalan-jalanmu yang salah dan tersesat. Yang penuh dosa dan kesalahan. Kembalilah kepada dasar yang benar. Yaitu dasar firman Allah. Bukan terus berada di dasar yang palsu. Damai sejahtera itu merupakan hal yang sangat indah bagi kekristenan. Saya juga pernah berkhotbah tentang judulnya Shalom. Kenapa shalom, damai sejahtera itu? Ketika kita ucapkan bertemu dengan orang, kita impartasikan damai sejahtera kepada orang. Mungkin saat kita bertemu dengan orang lain, dia dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan galau. Tetapi karena engkau memperkatakan damai sejahtera, shalom kepada orang tersebut, sehingga paling tidak membuat dia merasa bahwa, wow, saya bertemu dengan orang yang bisa mengimpartasikan damainya bagi saya. Ketika kita juga mengucapkan shalom, damai sejahtera, itu sama juga kita memastikan diri kita bahwa benar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber damai sejahtera itu yang menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku Taulanguan yang saya kasihi, berdasarkan pembacaan kita kali ini, bahwa Tuhan merancangkan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dikunci dengan frasa kalimat yang terakhir, masa depan yang penuh harapan. Saya memastikan kepada kita, sama seperti Tuhan pastikan kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, sebagaimana pembacaan kita saat ini, bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Di dalam Tuhan ada ketenangan, ada ketentraman yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tenang berdasarkan dunia ini, itu bukan berdasarkan tenang, berdasarkan firman Allah atau berdasarkan Tuhan. Banyak orang cari ketenangan di dalam dunia ini, hanya sesaat ketenangan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, dia memberikan ketenangan yang abadi, yang kekal. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersujud di kakinya. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Di dalamnya ada penghiburan. Sehingga kita tidak hilang jalan di dalam menghadapi masalah kehidupan kita. Selalu ada jalan. God will make a way. Tuhan selalu membuka jalan bagi saya dan saudara. Di situasi pandemik virus corona ini, masih ada Tuhan yang membuka jalan bagi saya dan saudara untuk kita berjalan bersama dengannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Immanuel. Tuhan beserta kita, beserta di dalam situasi musim kehidupan kita. Baik di dalam keadaan suka ada Tuhan bersama dengan kita. Baik di dalam keadaan duka ada Tuhan bersama dengan kita. Di segala situasi musim kehidupan kita ada Immanuel, Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian masa depan yang penuh harapan. Nah ini. Masa depan yang penuh harapan.
Artinya nun jauh di sana yang kita belum lihat dengan mata kita. Yang mungkin tidak pernah ada di dalam pemikiran kita, timbul di dalam hati kita. Dengar baik, bahwa nun jauh di sana ada masa depan yang penuh harapan. Yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Yang terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya terus mempercayakan hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi katakan, atau ditulis di dalam kolom komentar ini. Saya terus mempercayakan hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Artinya di dalam kekristenan kita ini, dengar baik, meskipun kita belum alami, belum terjadi di dalam hidup kita, tetapi ada kepastian firman Allah bahwa masa depan saya dan saudara itu penuh harapan di dalam Tuhan. Dan harapan-harapan yang ada bukan kecelakaan, bukan kerugian-kerugian, bukan soe-soe atau sial-sial, tetapi masa depan yang penuh harapan. Artinya harapan di dalam Tuhan itu damai sejahtera, indah, bahagia, sukacita, dan lain sebagainya ada dalam hidup kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah engkau masih mau percaya kepada ramalan-ramalan? Apakah engkau masih mau percaya kepada telaah-telaah daripada orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk mengacaukan dasar imanmu percaya? Sekali lagi, saya bilang di depan tadi, maksud daripada kalimat firman Allah ini, Tuhan mau menarik bangsa Israel pada saat itu yang ada di pembuangan di Babel, untuk menarik akan dasar kepercayaan mereka yang palsu, bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Ketika mereka ada di pembuangan, mereka tidak tenang, tidak tentram hidup. Tuhan menarik semua itu. Tuhan menarik semua itu. Dan memberikan jaminan yang pasti kepada mereka. Bahwa ketika engkau percaya dan hidup sungguh-sungguh taat kepadaku, ada jaminan rancangan damai sejahtera bagimu dan masa depan yang penuh harapan bagimu. Yang artinya Tuhan memberikan mereka ketenangan dan ketentraman meskipun berada di pembuangan Babel. Demikian dengan kita saat ini Bapak Ibu, Taulanguan. Ya, Tuhan menarik kembali kita yang mungkin sudah terjerat oleh dasar iman yang palsu. Oleh karena percaya ramalan-ramalan yang ada, sehingga ketakutan, sehingga seolah-olah di depan sana ada jalan yang membawa engkau pada kecelakaan. Tuhan menarik semua dasar-dasar yang kita itu dari dasar-dasar yang palsu tersebut. Sehingga iman kita hancur. Tuhan menarik semua itu. Dan digantikan dengan suatu jaminan. Keimanan yang sungguh, yang kokoh yang harus kita bangun. Berdasarkan firman Allah. Bahwa Allah memberikan kita, merencanakan kita. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Dan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Inilah yang kembali Tuhan letakkan kepada kita. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita yang kokoh. Dasar iman kita yang benar. Sehingga kita mendapatkan ketenangan. Sehingga kita tentram menjalani kehidupan ini. Karena ada jaminan firman Allah yang memberikan kita jaminan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ini juga artinya Tuhan Yesus menggerakkan kita, ya, untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata iman itu sendiri itu kan perihal tentang percaya, ya, belief, ya, pistis dalam bahasa Yunani, kata percaya itu. Ya, atau pisteo dalam artinya kita
yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti suka-suka Tuhan yang atur hidup kita. Bukan kita yang atur Tuhan. Nah, ini cilakanya orang-orang Kristen. Katanya percaya Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kita atur Tuhan. Tuhan, tapi mau begini ya Tuhan. Pokoknya kalau nyandak begini, kita nyandak begini. Yang paling bahaya dia bilang begini, pakai pokoknya. Kalau pokoknya itu sudah kunci slot amin. So nggak ada hal-hal lain lagi orang bisa tembus ya kepada dirinya karena sudah pakai pokoknya. Artinya so itu DP mau begini. Pokoknya Tuhan, kita mau begini. Kalau nyanda Tuhan, oh sudah berhenti. So nyanda masuk gereja kita. So nyanda yang mau berdoa kita. So nyanda mau baca-baca Alkitab. Oh coba saya aku darah Yesus yang berkuasa. Darfon, kalau orang Lampung bilang Darfon. Hey, stop jauh begitu. Ini boleh sama sekali bawa begitu. Ganti dengan perkataan begini. Tuhan, aku bermohon kepadamu. Aku meminta. Nah ini nih, firman Tuhan bilang, minta maka aku akan berikan. Minta kepada Tuhan. Tapi diakhiri dengan kalimat, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ini yang benar. Katakan amin. Jangan engkau mengatur Tuhan hanya untuk mengarahkan pada keinginanmu. Jangan engkau mendrive Tuhan pada keinginanmu. No. Tapi biarkan Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya yang mendrive kita. Kalau Tuhan bilang kanan, ya kanan. Jangan kau, Tuhan bilang kanan, enggak. Kita mau ke kiri Tuhan. Kiri jurang. Pilih masuk di jurang. Tapi banyak orang Kristen pilih jurang daripada iko yang Tuhan pejalang. Karena orang selalu ada bypass. Suka potong jalan. Kalau potong jalan, turun cari jalan dekat, mau apa itu silakan maksudnya. Tetapi ketika berkehendak di dalam Tuhan, harus pakai kehendak Tuhan. Jangan pakai kehendak pribadi. Ya, nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada suatu sisi kehidupan, ya, saya kembali ke relate ya, relasinya dengan kehidupan kita atau berkorelasi dengan kehidupan kita, berhubungan langsung dengan kehidupan kita saat ini. Ini jelas situasi yang sulit Bapak Ibu, bukan tidak. Ya, seluruh dunia mengalami berlomba-lomba. Tetapi engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak usah uring-uringan dalam hidupmu. Kalau orang Manado bilang apa? Orang Lamongan bilang apa ya? Nyanda usah pikir tuh aneh-aneh. Ya, seolah-olah so hilang jalan. Ingat, orang yang tidak pernah hilang jalan kalau ada dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seperti itu. Nah, hari-hari ini kita masuk pada situasi yang tidak menentu. Tapi saya pastikan, ketika kita ada dalam Tuhan, kehidupan kita selalu pasti di dalam Tuhan. Satu hal lagi. Saat ini sedang masa vaksinasi secara nasional, disuntik vaksin. Beredar video-video yang menghubungkan semua dengan microchip di dalamnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Bahkan banyak yang bertanya kepada saya yang sudah telepon langsung, bahkan lewat WA, WhatsApp, bahkan di grup. Dan saya menjawab, tolong Pak Pendeta berikan pendapat, saya berikan pendapat. Dengar baik Bapak Ibu. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita jangan percaya kepada apa yang dibangun oleh narasi-narasi perihal tentang hal-hal yang melemahkan iman kita. Katanya, ini Pak Pendeta itu kan chip itu antikris, microchip itu diciptakan untuk antikris, kita menyembah dia. Oh, salah. Apakah dengan saya divaksin terus saya beriman kepada antikris? Apakah dengan saya divaksin, terus saya menyembah antikris? Tidak seperti itu. Saya mendengarkan di video itu, kata Menteri BUMN kita, ya, itu di dalam itu ada code-nya untuk pertanda, untuk melihat orang yang divaksin itu. Ya,
secara keilmuan, kecanggihan, dan kita dibawa masuk pada masa yang canggih ini. Tetapi bukan berarti di dalam tubuh kita ini divaksin, dimasukin virus-virus antikris. No, bukan itu maksudnya. Itu ramalan, saya katakan lagi. Ya, itu telaah. Kalau kita baca di kitab Imamat, ya, itu di mata Tuhan itu, waduh, itu bahaya. Coba mari kita baca Bapak Ibu ya. Saya buka dulu supaya kita jelas di dalam berbicara tentang firman Allah, ya. Perihal tentang apa yang dikatakan di dalam Imamat tersebut. Ya, janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Ya, ayat Imamat 19 ayat 26b. Kalau ayat utuhnya begini, Imamat 19 ayat 26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada, dan janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Nah, firman Tuhan ini disampaikan kepada Musa agar umat Israel, segenap bangsa Israel itu harus hidup kudus. Hidup kudus di dalam Tuhan karena Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi jangan ada hal-hal yang tidak kudus di dalam kehidupanmu. Ya, jangan ada telaah atau ramalan, atau engkau percaya dengan ramalan tersebut. Dan saya menjawab, bahkan ada rekan-rekan hamba Tuhan yang bertanya, karena mereka bilang, Pak Stephen kan dosen teologi, tolong Pak jelaskan. Saya jelaskan, bukan hanya satu orang. Jangan kita mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang aneh. Oh, kalau kita divaksin, ada microchip di dalamnya. Itu buatan orang-orang antikris. Sehingga kita akan ditarik menyembah dia. Hei, salah itu konsep. Saya pun sudah bikin itu. Saya siap divaksin. Karena saya menyembah Tuhan saya yang hidup, Yesus Kristus. Vaksin tersebut ketika disuntikan di tubuh kita, itu salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sama seperti, maaf ya, vaksin suntik polio, apalagi cacar dan lain sebagainya. Biasa aja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan percaya dengan hal-hal tersebut yang menghubung-hubungkan dengan akhir zaman. Tetapi kembalilah kepada firman Allah. Saya kembali kepada pembacaan kita sebelum mengakhiri firman Tuhan ini. Kembali saya ingatkan bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan bagi saya dan saudara. Pegang firman Tuhan itu. Percaya full kepada firman Tuhan. Percaya penuh kepada firman Tuhan. Bahwa ada rancangan dan damai sejahtera. Bahwa kenapa juga firman Tuhan ini kembali ingatkan kepada kita. Tuhan mau kembalikan kita kepada firman Allah yang benar. Karena ada nubuat-nubuat palsu pada saat itu yang membuat bangsa Israel benar-benar hidupnya itu tidak tenang, tidak tentram. Sudah ada juga di pembuangan. Terus ada nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu. Sehingga mereka percaya pada nubuatan-nubuatan tersebut. Sehingga mereka meletakkan iman mereka pada dasar yang palsu. Tuhan mengoreksi semua itu. Tuhan menarik semua itu. Dan memberikan jaminan kepada mereka. Bahwa ada harapan yang benar di dalam Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Demikian dengan saat ini. Banyak nubuatan-nubuatan palsu yang kita sudah dengar dengan telinga kita. Bahkan kita lihat dengan mata kita lewat tontonan yang ada. Hari ini saya kembali bacakan firman Tuhan ini. Sebagaimana diberitakan juga, disampaikan kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel. Hari ini saya sampaikan kepada kita. Untuk menarik kembali kita semua dari dasar yang palsu. Dan kembali kepada dasar yang benar, yaitu bahwa Tuhan mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu atau mengenai saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, rancangan yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari kita kembali berpulang kepada firman Allah. Letakkan kembali dasar imanmu kepada dasar yang benar, yaitu firman Allah. Yang mungkin sudah lama meletakkan dasar pada dasar yang palsu atau dasar kebohongan. Tapi mari letakkan dasar imanmu kepada dasar yang benar, yaitu firman Allah. Sehingga engkau berpegang kepada firman Allah, bukan berpegang kepada dunia ini. Sehingga penghiburan, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, yang tentunya indah-indah di dalam Tuhan ada padamu. Karena firman Tuhan juga jelas katakan, ya, bahwa semua yang indah, semua yang benar, semua yang sedap didengar, ya, pikirkan itu. Bukan pikirkan yang tuh aneh-aneh, tuh nyandak sedap jadengar. Ya, bukan pikiran tuh lamu, orang Langonnya bilang lala mulu. Ya, apalagi popongak dan lain sebagainya, ya. Jangan percaya tuh hal-hal yang tidak berkaitan dengan firman Allah. Kesimpulan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Setiap kita, saya dan saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mari letakkan imanmu pada dasar yang benar, yaitu firman Allah. Karena firman Allah adalah dasar yang kokoh. Bagaikan kita membangun rumah di dasar fondasi yang kokoh, bukan di atas fondasi yang pasir. Kalau di dasar membangun rumah, di dasar fondasi yang kokoh, maka badai apapun datang, dia tetap berdiri kokoh. Sama seperti kita, membangun iman kita di dasar yang benar, yaitu firman Allah, maka dasar kita kokoh, fondasi kita kokoh. Rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa nubuatan palsu, rupa-rupa ramalan, itu tidak akan menghancurkan dan menggoyahkan iman kita. Karena kita tetap akan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidup saya, hidup keluarga saya, anak-anak saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Stephen Rudi Palit mengajak kita semua, mari torang membangun iman berdasarkan dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Agar kita memiliki dasar iman yang kokoh. Sehingga Bapak Ibu, para suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga Kristiani, tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tidak akan gampang dirusak oleh ramalan-ramalan, tidak akan gampang terbuai oleh janji-janji palsu daripada orang-orang yang menyesatkan. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menjadi orang yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Karena kita meletakkan dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan rancangannya masa depan yang penuh harapan. Kiranya Tau Languan yang berada di grup Languan Cagampang ini, Languan Wonderful, memiliki dasar iman yang kokoh, memiliki damai sejahtera, dan percaya di sana, jauh di sana, ada masa depan yang penuh harapan bagi saya dan saudara. Terlebih bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Masa depan mereka penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai lagi orang baku dapat di minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan hari ini. Bisa kembali mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan merenungkannya secara bersama-sama. Perihal tentang rancangan Tuhan damai sejahtera bagi kami. Dan masa depan yang penuh harapan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jikalau kami sudah terlalu lama membangun dasar iman percaya kami pada dasar yang salah, dasar yang palsu.
pada ramalan, pada nubuatan-nubuatan yang palsu. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berkomitmen kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami meletakkan iman kami pada dasar yang benar, yaitu firman Allah, bahwa ada rancangan Tuhan, damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan masa depan yang penuh harapan. Kami percaya itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang memberkati Taulanguan dimanapun yang mereka berada, yang menyaksikan akan siaran langsung firman Tuhan ini, renungan atau khotbah ini. Berkati mereka semua ya Tuhan. Di masa sulit pandemik ini, Tuhan berkati mereka, buka jalan bagi mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bahkan ekonomi yang hancur dan lain sebagainya. Tuhan pulihkan semuanya dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua yang ada di grup ini. Terima kasih untuk kepercayaanmu bagi hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu. Engkau juga berkati hamba-Mu bersama istri dan anak-anak orang tua kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kepercayaannya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.